Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, dan ex-pelatih Australia, Graham Arnold tampak geram karena mereka gagal mengalahkan Garuda di 2 laga pembuka. Kini, keduanya kompak membantu Bahrain dan Cina untuk meredam kekuatan pasukan Shin Tae-yong. Porter Bahrain, sambil tersenyum, meremehkan timnas Indonesia, kita harus menang kali ini. Tim nasional Indonesia, mereka tim kecil. Peringkat mereka jauh di bawah kita. Assalamualaikum. Hai, sahabat bola 99. Kali ini, saya akan membuat konten yang jelas saya akan mereaction video dari channelnya JSI Nusantara. Dalam video ini kalau saya saya nilai banyak isinya yang jelas tentang pertandingan, kelanjutan dari pertandingan Indonesia akan melawan Bahrain ya di tanggal 10 Oktober. Sudah tinggal beberapa minggu, tidak sampai sebulan lagi. Nah, di sini banyak sekali ya baik komentar dari fans-fansnya Bahrain ya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada subscriber saya. Saya sangat bersyukur ya, sekarang sudah mencapai 2000 lebih. Mudah-mudahan bertambah. Jadi mencapai 10.000, alhamdulillah ya. Saya banyak mengucapkan terima kasih, dengan mudah-mudahan dengan kebaikan sahabat-sahabat sekalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbil Alamin. Ya. Nah, kita lanjut lagi membahas pada channel ini fansnya ya orang Bahrain lah ya kan, bahwa dia itu timnasnya yakin untuk mengalahkan Indonesia karena Indonesia dianggap tim yang rankingnya paling bawah. Itu wajar ya, wajar. Kalau menurut saya wajar karena ranking kita di grup C ini itu paling rendah. Cina, Bahrain. Kalau Bahrain kan lebih tinggi dari Cina. Nah, Cina di atas kita. Jadi wajar kalau mereka tuh menganggap bahwa tim kita ini tim lemah. Tapi no, jangan berbesar hati dulu, jangan bangga dulu dengan ranking. Ranking itu tidak menjamin ya. Buktinya Arab Saudi ketar-ketir melawan Indonesia, Australia ketar-ketir melawan Indonesia, tidak bisa mengegolkan ke gawang Indonesia. Ya, kita tunjukkan, mudah-mudahan melawan Bahrain kita bisa mendapat 3 poin. Kita sama-sama berdoa. Ada lagi berita-berita yang lebih menarik lagi di dalam channel ini, di dalam video ini. Marilah kita saksikan videonya. Nih, kita saksikan video. インドネシアはどのくらいの位置にいるんだろうと考えた。まだ我々には日本は手が届かないように見える。信じるだけなら自由だ。今のインドネシアなら1対0で日本。Bahasa Jepang ini kayak orang Jepang. GSI. Suasana kian panas menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Timnas Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan di kancah Asia, kini menjadi buah bibir internasional. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, dan ex-pelatih Australia, Graham Arnold tampak geram karena mereka gagal mengalahkan Garuda di 2 laga pembuka. Kini, keduanya kompak membantu Bahrain dan Cina untuk meredam kekuatan pasukan Shin Tae-yong. Kenapa guys? Mereka ingin membantu Bahrain untuk mungkin ya karena mereka sudah pernah ya melawan Indonesia baru-baru tadi. Jadi mereka ingin memberikan tipnya untuk melawan Indonesia mungkin ya. Jadi cara mengalahkan Indonesia. Lanjut lagi. Mancini yang pernah membawa timnas Italia menjuarai Piala Eropa mengungkapkan Mancini ini pelatih hebat tentang ini. timnas Indonesia kepada Bahrain dan Cina. Piala Dunia. Sebelumnya pemain Australia meremehkan Indonesia. Namun karena hasil imbang saat di GBK, Graham Arnold resmi dipecat dari posisinya sebagai pelatih Australia setelah serangkaian hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Memperingatkan bahwa timnas Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Korban Tim ini bukan tentang individual, tapi kekuatan tim secara keseluruhan, serta memberikan bocoran-bocoran strategi timnas Indonesia
ujarnya ke pelatih Bahrain dan Cina. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, mimpi-mimpi bangsa Indonesia berkobar. Pasukan Garuda, bagaikan burung elang yang menantang angkasa, berjuang keras untuk mewujudkan satu impian besar. Lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi ketiga, Indonesia harus menghadapi raksasa-raksasa Asia yang sudah berpengalaman, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Negara ketiga ini sudah menjadi langganan Piala Dunia, dan jelas memiliki kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Indonesia akan kembali melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, sementara Australia pada 20 Maret 2025. Supporter Bahrain sambil tersenyum meremehkan timnas Indonesia. Kita harus menang kali ini. Tim nasional Indonesia, mereka tim kecil. Peringkat mereka jauh di bawah kita. Boleh ya. Mereka tim kecil. Meremehkan pemain Indonesia, mereka tim kecil. Ya nggak apa-apa, kan tambah semangat nanti timnas kita. Lanjut lagi. Di balik persiapan menghadapi Bahrain dan Cina, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI tak tinggal diam. Erick Thohir bekerja keras memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Perjalanan menuju Piala Dunia memang panjang dan penuh tantangan, tetapi selama ada keyakinan dan semangat yang tak terhenti, Garuda akan terus terbang tinggi, melampaui badai, menuju impian yang selama ini dikejar bangsa Indonesia. Di sisi lain, amunisi tambahan telah dipersiapkan skuad Garuda, menata pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, di mana timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat, dengan skuad yang mewah maupun peringkat FIFA jauh lebih baik daripada pasukan merah putih. Terbaru, ada nama Mes Hilgers dan Eliano Reijers yang dipastikan memperkuat kedalaman Indonesia. Pemain yang merumput di kompetisi Liga Belanda itu, pemain keturunan Indonesia, bakal menambah kekuatan tim besutan pelatih Shin Tae-yong. What are your thoughts on Indonesian football fans who are known for their passion and enthusiasm? So they can't wait for you to join the timnas. Antusiasme supporter di kedua. So good. I saw the game against Australia. 70,000 people in the stadium. Everyone was singing. Semua orang bernyanyi. Kita sana ya. Saya pikir. I think outside the stadium also a lot of people who are happy that the team is playing. Jadi guys, karena banyak pemain-pemain naturalisasi ingin bergabung ke timnas. Ya, karena aura supporternya, yang jelas fanatik supporter Indonesia ini sangat tinggi sekali. Ya, orang-orang asing kan mengakui. Sekarang pun mereka orang-orang asing banyak menyoroti timnas Indonesia, supporter Indonesia. Terus belum lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Ini Eliano juga, dia terus terang. Dia melihat dari supporter aura di GBK itu, supporter Indonesia yang sangat ramai sekali fanatiknya itu. Jadi tertarik. Lanjut lagi ya. Saya melihatnya di media. It will be more. Okay. Hopefully the support from the Eliano, fans ini kan adiknya will keep you Tijani motivated Renders and committed to give your best for Indonesia. Thank you, Eliano. Oke, beri semangat dulu ya untuk Eliano yang jauh di sana. Kalau kita berjuang, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Hasil dari atas. Hasil dari atas. Dalam dunia sepak bola, prestasi timnas Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh media asing. Namun, seiring dengan peningkatan performa yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia,
banyak media internasional mulai memberikan perhatian lebih pada tim Garuda. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menjadi saksi bisu sejarah skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Adalah momen bersejarah yang akan dikenang selamanya, bukan hanya rakyat Indonesia tetapi di beberapa negara lainnya. Karena timnas Australia adalah langganan Piala Dunia, bahkan banyak yang memprediksi timnas Indonesia bakal kalah, ujar Gianni Infantino. Ratusan juta pasang mata dari 48 negara tersebut menyaksikan serta menjadi saksi pertandingan itu. Namun bukan hanya aksi para pemain di lapangan yang menjadi sorotan utama, melainkan juga lagu kebangsaan memberikan atmosfer yang luar biasa. Setelah pertandingan, beberapa pemain Australia mengakui bahwa atmosfer di GBK memberikan tekanan besar bagi mereka. Suara-suara supporter Indonesia yang tiada henti bernyanyi dan bersorak menjadi faktor utama kegagalan Australia dalam mencetak gol. Kami tidak bisa bermain dengan baik karena suasana yang begitu menekan. Nah, alasan lagi karena supporter Rio. Udahlah, bilang aja lah kalau tim Indonesia itu sudah kuat sekarang. Malah nyalain supporter yang Rio. Memang begitu di sepak bola. Kalau mau main sepi-sepian, dosa main sepak bola namanya kan. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau itu begitu alasan, itu hak mereka kan. Lanjut. 70.000 lebih penonton itu benar-benar membuat kami kehilangan konsentrasi, dan kami turut merasakan atmosfernya, ungkap seorang pemain Australia. Di sisi lain, pemain timnas Australia juga sempat menyindir lagu kebangsaan yang dibawakan supporter Indonesia melalui yel-yelnya. Namun tak lama kemudian ia meminta maaf lewat Instastory-nya. Setelah pertandingan spektakuler melawan Australia, di mana timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya, perhatian dunia kini tertuju pada Garuda. Meski awalnya dianggap underdog, performa timnas Indonesia telah membalikkan ekspektasi dan membuat banyak negara tertarik untuk menyaksikan mereka berlaga. Dengan keberanian dan strategi yang matang, timnas Garuda berhasil menahan laju serangan Australia yang dikenal tangguh. Efek dari penampilan luar biasa ini langsung terasa. Hak siar pertandingan timnas Indonesia kini menjadi incaran banyak stasiun televisi global. Negara-negara yang sebelumnya tidak begitu memperhatikan sepak bola Indonesia, kini berlomba-lomba mendapatkan hak siar untuk menayangkan aksi Garuda di layar kaca nasional mereka. Tim yang sebelumnya diremehkan ini kini menjadi sorotan, dan setiap pertandingan Garuda dinantikan dengan antusiasme tinggi dari berbagai negara. Against Indonesia, the coach insists it's not a disaster, despite Australia now sitting second bottom of their group as they try and qualify for the World Cup. 인도네시아 입장에서는 상당히 상대하기 어려운 국가입니다. 그러나 인도네시아는 사우디를 상대로 그것도 원정에서 1대1 무승부를 거두며 Malam itu, suasana stadion begitu menggetarkan. Puluhan ribu penggemar setia timnas Indonesia memenuhi tribun, menciptakan lautan merah dan putih yang berkilauan di bawah sorotan lampu stadion. Bendera-bendera berkibar di udara, melambangkan kebanggaan yang tak tergoyahkan akan tanah air mereka. Sorak-sorai terus bergemuruh, menggema seiring alunan lagu-lagu penyemangat yang membakar semangat Garuda. Genderang terus dipukul, seirama dengan detak jantung para pemain yang menghadapi laga. Wow. Ultras. Kompak benar Ultras. Tribun tak pernah sunyi. Di setiap sudut, dukungan terus mengalir, mengelilingi stadion bagaikan tembok tak terlihat yang melindungi timnas Indonesia. Suara Indonesia Tanah Air Beta adalah ungkapan penuh makna yang menggambarkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Di Stadion Gelora Bung Karno, suara puluhan ribu manusia bergema, menguatkan setiap langkah yang diambil di lapangan. Sorakan yang tak pernah reda menjadi irama semangat bagi para pemain.
Bukan hanya di dalam stadion, warga Indonesia juga memberikan dukungan melalui layar kaca di rumah masing-masing. Setiap doa dan harapan menyatu, membentuk gelombang cinta untuk Garuda. Ini ultras. Merah putih yang melambai di angkasa menjadi simbol tak tergoyahkan dari semangat bangsa, kuat, bersatu, dan tak pernah padam. Dalam setiap detak jantung, kita percaya Garuda akan terbang tinggi. Indonesia memiliki 275,5 juta penduduk. Meneteskan air mata. Mari kita satukan doa. Dari Sabang sampai Merauke, semoga Indonesia tembus ke Piala Dunia. Setiap harapan kita adalah energi untuk timnas Indonesia. Tulis komentar terbaik kalian tentang skuad Garuda. Apa yang kalian harapkan dari tim kebanggaan kita? Mari kita buktikan bahwa kebersamaan kita adalah kekuatan. Wow. Ya, kalau pada awal-awal dulu, timnas kita kan selalu diremehkan. Apalagi ya negara-negara kita sesama ASEAN menganggap bahwa nanti Indonesia dibantai Arab Saudi lah, dibantai Australia, ya karena kekuatan mereka kan dengan kalau berdasarkan ranking jelas Indonesia di 100 masih di 133 kemarin kan. Ini baru naik 129. Banyak yang meremehkan negara-negara, tapi setelah pertanding melawan Arab Saudi, Indonesia tahu bahwa kekuatan Indonesia bukan jangan dianggap remeh, ya kan? Apalagi sekarang bertambah lagi pemain naturalisasi kita, Miss Hilgers sama Eliano Renders, ya kan? Nah, ini semangat dari penonton-penonton tadi bukan main. Kita kan orang luar terus antusias untuk menyiarkan pertandingan Indonesia, sampai 48 negara menyiarkan, ini membeli hak siar untuk menonton, hanya untuk menonton Indonesia lawan Australia. Ya, karena apa? Karena mereka itu mulai mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terus fanatik dari penonton Indonesia. Terus ada lagi lagu-lagu yang memberikan semangat untuk timnas Indonesia. Bagaimana yang menyinyir, selalu nyinyir terhadap timnas, selalu nyinyir terhadap naturalisasi. Pemain-pemain itu yang membuat timnas Indonesia ini terangkat, ya, prestasinya terangkat. Main tadi bukan karena ini pemain-pemain lokal, tidak ada. Rizky Ridho ada, ini siapa lagi, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, ya, banyak lagi masih pemain. Dan itu pun kita jangan lagi menyebut pemain lokal, pemain naturalisasi, dia tidak etis lagi. Mereka itu pemain Indonesia, berdarah Indonesia, orang tuanya Indonesia. Kenapa harus diributkan? Kenapa harus dipersoalkan? Orang lagi senang-senang, kita senang-senang, ya, terhadap timnas kita. Mereka selalu aja cari panggung, cari uang dengan jalan seperti itu. Aduh,
ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira saya harus mengakhiri konten kali ini. Nanti saya kalau lama-lama bicara masalah itu, nanti naik lagi tensi saya. Saya nggak suka sebenarnya ya. Apalagi urusan bola dicampurin politik, saya paling nggak suka. Nah, jadi kalau saudara-saudara sekalian suka, menyenangi dalam konten ini, dengan video ini, tolong beri like ya. Beri like, subscribe, share, komen juga yang positif untuk membangun timnas kita. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada yang subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Salam.